Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan progress report pengembangan sistem foodcard sebagai tugas dari UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisa Putra, Magister Komputer. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fadli Paswajarudin dengan NIM 250512042998 dari kelompok 7. Oke, jadi di sini saya kelompok kami itu membuat sistem manajemen produksi UMKM makanan dengan tujuan untuk mengontrol kapasitas produksi harian dan prioritas pesanan. Jadi intinya konsep dari kelompok kita itu membuat sebuah SaaS ya, atau software as a service yang dapat digunakan oleh berbagai macam UMKM makanan. Jadi mereka itu bisa mendaftar, login, serta mengelola tokonya masing-masing di dalam satu web apps yang kita buat ini. Oke, mungkin next. Oke, jadi selanjutnya itu apa yang akan saya bahas? Di sini saya akan membahas dari pertama itu peran dan tanggung jawab saya di kelompok saya gitu. Jadi saya itu berperan sebagai apa dan tanggung jawab saya itu apa aja. Lalu yang kedua saya akan membahas progress report, apa yang saya lakukan di kelompok saya itu saya ngapain aja gitu, itu bakal masuk ke progress report. Dan yang ketiga itu adalah tools itu isinya bakal ya tools yang saya gunain di dalam project ini. Terus yang keempat itu ada kendala sosial itu apa ya, isinya itu sebenarnya kendala-kendala yang saya alami sih sebenarnya, dan juga solusinya. Oke, jadi selanjutnya itu peran dan tanggung jawab di kelompok kami. Saya berperan dan bertanggung jawab sebagai seorang programmer atau seorang full stack developer. Jadi sebagai full stack developer dalam proyek sistem manajemen produksi UMKM makanan ini, tanggung jawab saya itu mencakup semua pengembangan end to end dari web apps yang saya buat, yang kita buat maksudnya. Di sini saya menyiapkan atau membuat repository ya berdasarkan fungsinya. Ini saya ada dua folder. Yang pertama itu folder front end, dan yang kedua itu ada folder back end. Jadi mungkin untuk detail tugas saya itu ada 3 tugas utama ya. Oke, sebentar saya next. Oke, yang pertama itu saya itu sebagai front end development. Jadi saya saya mengconvert atau istilahnya itu slicing design dari Figma, desain UX maksud saya itu dari Figma ke dalam sebuah kode. Jadi saya istilahnya cuma slicing. Oke, nextnya itu sebagai backend developer. Jadi saya itu mengembangkan RESTful API ya dan logic dari web apps yang kami buat, yang mana ini tuh mencakup semua algoritma untuk membatasi pesanan berdasarkan bahan makanan. Oke, nextnya itu saya sebagai database management, yang mana sebagai database management saya itu merancang skema database untuk menangani relasi antar tabel-tabel. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas dari ini ya, laporan progres pengembangan atau progress report. Oke, mungkin kita bahas apa yang sudah saya kerjakan dulu ya. Oke, kita mungkin lebih enaknya itu kita ke next lagi. Kita ke tools manajemen saya biar enak aja jelasinnya. Kita ke board. Oke, jadi buat yang udah saya kerjain itu diantaranya itu ada setup project environment. Di sini itu ada sub issues. Ya, ini yang sudah saya kerjakan, seperti setup repository project, setup struktur backend, setup struktur frontend, database, terus environment config, dan juga dependency project. Oke, terus apa aja lagi? Di sini ada manajemen user.
sub isunya itu ada CRUD user, manajemen role, update profile, dan juga validasi input user, dan juga ada integrasi dengan RBAC. Oke, kita kembali ke presentasi. Terus apa yang masih in progress, kita balik lagi dah. Itu yang masih in progress itu di tugas saya itu ada authentication dan RBAC. Sebenarnya ini tuh sudah saya kerjain, cuman belum saya apa istilahnya ya, belum saya kasih tahu belum saya kumpulin lah tugas saya ini tuh. Sebenarnya udah saya kerjain dan juga udah ada pull requestnya. Oke, dan juga masih ada manajemen bahan baku. Nah ini udah saya cicil-cicil CRUD bahan baku. Tracking stok bahan ini belum, dia masih in progress ya. Jadi yang masih in progress itu tinggal tracking stok bahan itu. Oke, lalu apa plan selanjutnya? Kita balik lagi. Jadi plan selanjutnya itu adalah manajemen produksi, ada dashboard dan analitik, dan juga ada logging and error handling ya. Dan juga mungkin deployment ini bagian saya sih sepertinya. Oke, mungkin itu sih untuk next tugas saya ya. Oke, selanjutnya itu ada tools ya. Jadi untuk analisis teknis atau tools, kami itu membangun apps ini itu juga menggunakan beberapa tech stack seperti pada front end itu kami menggunakan Vite. Terus untuk backendnya itu kami menggunakan Laravel. Database-nya itu kita pakai MySQL. Nah ini version control sama tools manajemennya itu sebenarnya kita pakai GitHub. Kita satu-satunya pakai GitHub. Terus text editornya sendiri itu kalau aku pakainya anti gravity ya. Jadi buat vibe codingnya itu enak banget kalau pakai tools anti gravity ini. Ada juga di sini biasanya saya pakai AI agentnya itu pakai modal AI Gemini Pro 3.1. Oke, nah jadi ini biasanya tools yang saya pakai itu anti gravity buat vibe codingnya. Di sini saya pakai AI agent. Nah jadi tampilan saya itu kayak gini sih kalau buat ngeprompt. Di sini biasanya saya pakainya Gemini 3.1 Pro. Terus juga pakai planning, jadi biar harus ada implementation plan ya. Jadi kita AI nya itu nggak main langsung ngoding ke workspace kita, jadi dia bakal tanya-tanya ini tuh udah sesuai ke kita atau belum. Oke, jadi mungkin itu sih kalau dari segi tools saya. Oke, lalu kendala dan solusi. Bagi saya kendala saya adalah dimana saat saya sebagai programmer itu harus menghandle semua role ya, termasuk front end, back end. Terus dimana itu saya sebelumnya itu kan belum pernah ya mendapatkan role full stack developer. Dan juga saya itu lebih suka di bagian front atau di bagian desainnya. Jadi kendala saya itu mungkin itu sih. Nah oke, jadi terus lalu apa sih solusi saya? Terus buat solusinya ya mau nggak mau saya harus belajar bikin backend juga sih, kayak bikin RESTful API dan cara gunain Postman, cara testing API di Postman itu gimana. Nah jadi solusi saya itu ya mau nggak mau ya harus belajar. Oke, terus mungkin udah selesai ya. Jadi segitu aja presentasi dari saya buat laporan buat tugas UTS ini.
dan ya terima kasih.